Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah halaqah rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT dalam suasana yang insya Allah hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan kita syukuri bersama bahwa pandemi lambat laun mulai melandai dengan baik. Semoga ke depan pandemi hilang dari muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah halaqah rahimakumullah. Yang pertama, saya bersyukur sekali berkat doa Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kelahiran cucu pertama saya dapat berjalan dengan baik dan ibunya maupun anaknya semuanya sehat walafiat. Dan tadi hari ini kontrol yang kedua, berat badan sudah tambah lebih bagus lagi. Untuk semoga bisa semakin sehat dan juga menjadi anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini saya ingin menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan kezaliman. Kezaliman mendatangkan murka Allah SWT. Dereng nate nggih? Belum. Bapak Ibu, salah satu di dalam hadis yang hal ini hadisnya merupakan hadis muttafaq alaih. Jadi hadis ini hadis qudsi, bahwa hadis ini merupakan firman Allah yang disampaikan Nabi Muhammad dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu yang bernomor 2577. Dalam hadis ini Allah SWT berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku haramkan juga kezaliman bagi kalian. Maka janganlah saling berbuat zalim. Nah, ini merupakan peringatan keras Allah berkaitan dengan kezaliman. Banyak sekali yang berkaitan dengan kezaliman ini, baik zalim kita terhadap Allah SWT. Apakah bisa kita itu berbuat zalim kepada Allah? Sangat bisa sekali. Yang kedua adalah kezaliman kita terhadap kita. Kita terhadap kita. Jadi menganiaya diri. Yang ketiga adalah zalim kita terhadap orang di luar kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kezaliman ini merupakan bisa jadi kebiasaan yang kita sering lakukan. Kebiasaan yang kita lakukan yang karena biasa kita menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu kita. Salah satu kezaliman yang sering kita lakukan kepada Allah SWT, kira-kira contohnya apa, Bapak Ibu? Kita berbuat zalim pada Allah. Sholat kita terlambat. Sholat kita terlambat. Dalam keadaan terlambatnya ini disengaja karena ada memprioritaskan hal yang tidak utama. Adzan mulai. Nonton sinetron. Nah, salah satunya itu. Jadi seringkali kita tidak terasa sesungguhnya ketika kita ini melakukan kezaliman pada Allah, sebetulnya sedang melakukan perbuatan syirik. Karena apa? Misalnya ketika kita itu, contoh yang Bu Fitri sampaikan tadi, memprioritaskan untuk memperhatikan
sinetron misalnya, mendahulukan untuk memperhatikan sinetron merupakan satu hal yang sungguh ini merupakan bagian dari kezaliman yang berbuat syirik kita ini. Karena level la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk kita prioritaskan. Kita sembah itu artinya kita mengabdi. Kita abdikan diri kita dalam bentuk memprioritaskan. Bapak Ibu, setiap orang yang mengabdi pada orang yang diabdikan atau sesuatu yang diabdikan, pasti dia akan memprioritaskan. Bapak Ibu, biru walidain misalnya, biru walidain itu merupakan satu bentuk memprioritaskan, ya, mengutamakan, menghormati, ya, memperhatikan yang lebih jauh. Jadi dalam bentuk biru walidain itu kalau orang menyebut berbakti. Jadi kalau kita itu sholat ibadah dalam bentuk abdi, itu adalah melakukan sesuatu yang sifatnya adalah kita berbakti kepada Allah, ya. Jadi dalam bentuk seperti itulah kita memprioritaskan, mengutamakan. Nah, kalau levelnya Allah adalah yang paling utama, ternyata masih dikalahkan, itu merupakan bagian dari perbuatan syirik. Jadi syirik ini merupakan dosa yang tidak diampuni. Ini yang mengerikan. Karena ini tadi tema kita adalah zalim itu mendatangkan murka Allah. Jadi murka Allah disinilah karena apa? Karena ada sesuatu yang bisa menyebabkan kita masuk wilayah dosa yang tidak terampuni. Ini nggak sadar kita. Hal-hal yang demikian ini bisa kita tidak sadari. Satu hal lagi yang kita seringkan tak pernah sadar. Ketika kita berbuat sesuatu tanpa berniatkan karena Allah gitu. Ini juga hal yang sepertinya tipis sekali, ya, ringan sekali. Bahwa ternyata orientasi kita melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, karena pekewo, karena nggak enak, karena macam-macam itu. Itu yang membawa kita ternyata justru memprioritaskan lagi yang menjadi tujuan adalah makhluk gitu. Bukan ke Allah. Ini melakukan kezaliman kita ini, ya. Jadi kalau kita sering melakukan segala sesuatu tanpa berbuat ikhlas, ini adalah bagian dari kita berbuat zalim. Satu, zalim pada Allah. Yang kedua, kita zalim pada diri kita, otomatis, ya. Nah, ini yang membahayakan bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Karena itu kalau seseorang itu kemudian menyadari bahwa yang namanya berbuat zalim itu tidak hanya melakukan pemukulan, ya, fisik, ya, atau melakukan penipuan, itu sebetulnya kalau kita sadari bersama kita akan lebih hati-hati lagi. Karena ini Allah menyampaikan pada kita dengan kalimat sesungguhnya. Nah, ini berarti banyak yang kita tidak sadari. Karena dengan kata sesungguhnya berarti ada sesuatu yang kita itu sering mengabaikan gitu loh. Sak tenane gitu kan. Aku haramkan kezaliman atas diriku, ya. Dan aku juga haramkan kezaliman bagi kalian. Bagi kalian itu bisa kepada diri kita sendiri atau kepada sesama makhluk Allah. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmizi. Salah satu hadis ini juga mengingatkan kepada kita semuanya berkaitan dengan zalim ini. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad SAW
memberikan peringatan keras pada kita bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang di hari kiamat yaumul akhir itu kita menjadi orang yang mendapatkan naungan cahaya ilahi, bukan menjadi orang yang penuh kegelapan, maka disitulah jauhilah kezaliman. Nah, jadi mengapa pada posisi seseorang yang di situ tidak ada suatu naungan kecuali naungan dari Allah SWT? Hal ini kita bisa menjadi masuk golongan orang-orang yang tidak mendapatkan naungan ini karena penuh dengan kegelapan. Buntu jalan semuanya yang kita ada itu buntu. Jadi kalau orang yang dalam keadaan kegelapan itu benar-benar tidak mendapatkan suatu petunjuk dari Allah SWT. Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, kita ini sesungguhnya orang yang tidak, saya katakan tidak memiliki sebuah pengetahuan kecuali hanya diberikan sedikit saja. Nah, ini yang kita harus garis bawahi Bapak Ibu. Kita ini sesungguhnya banyak hal yang bisa saya katakan sebagian besar, berarti yang sebagian kecil kita ketahui, yang kita ketahui saja merupakan bagian yang orang lain bisa sudah mengatakan hebat, itu pun sangat kecil gitu. Tuh, bayangkan banyak hal yang kita tidak ketahui, lalu yang kita ketahui yang sudah orang lain mengatakan itu banyak saja, itu dalam keadaan sangat kecil sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ketidaktahuan itulah maka kemudian Allah menurunkan hidayah kepada seseorang, memberikan sebuah petunjuk, memberikan sebuah cahaya pada seseorang. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan cahaya, nah sebagai contoh gini aja, ketika sebuah kehidupan malam ini terjadi, nggak ada cahaya lampu ini, kira-kira kita nubruk nggak? Jalan masuk keluar di ruangan ini saja, di rumah sendiri aja bisa nubruk, meski gremeng-gremeng gini toh. Artinya kita ini benar-benar ada dalam sebuah kegelapan. Ketika sedikit ada cahaya, saya sudah mulai bisa melihat sesuatu kan itu. Yang itu pun gremeng-gremeng gitu. Nah, itulah hidup sebetulnya seperti itu Bapak Ibu. Hidup itu sebetulnya gelap ya. Hidup itu sebetulnya kita di dalam sebuah kegelapan. Lalu di bagian kegelapan itulah kita mendapatkan cahaya, seberkas cahaya. Nah, seberkas cahaya itu dari mana? Dari Allah SWT. Termasuk cahaya yang ada di antaranya adalah cahaya dari pengetahuan kita. Jadi Bapak Ibu, kita ini untuk mengerti kita sendiri saja tidak banyak yang kita ketahui kok. Perso Bu Yanti, rambutnya yang ada di kepala ini jumlahnya berapa? Mesti rasa ngitung. Nak ngitung wek kleru mesti. Betul nggak? Ya kita sendiri ada di dalam diri kita, kita masih bisa melihat. Kok ditambahi rambut yang ada di alis, tambah ngerti lagi. Jumlahnya berapa? Hidup yang kecil aja garuk. Hidup yang kecil aja tidak tahu. Bayangkan, sesungguhnya kita tidaklah banyak mengetahui tentang berbagai hal. Ya. Tentang pikiran kita sendiri aja sok kita nggak jelas. Ya. Karena itu ketika kita itu diberikan sebuah cahaya ilahi, namanya rahmat Allah, hidayah gitu. Itulah bagian dari seseorang bisa melangkah. Nah, sekarang kalau di hari akhirat, di dalam posisi yaumul akhir, kiamat, orang mau kemana? Tidak ada sesuatu yang bisa kita ketahui dengan baik, maka kemudian kita oleh Allah diberikan petunjuk, diberikan naungan, maka kita selamat di situ. Nah, ulah kita sering di dunia melakukan kezaliman itu yang menyebabkan kita menjadi terpuruk di dalam kehidupan akhirat. Nah, ada lagi salah satu hadis yang Nabi Muhammad sampaikan di sini berkaitan dengan hal yang senada.
Hal ini disampaikan dalam perawinya Imam Muslim nomor 2564, yang artinya seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Jadi kalau ada salah satu saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yang sedang dalam keadaan kesusahan, kesulitan, hal ini kita tidak boleh tidak cawe-cawe, kita harus cawe-cawe. Jadi dalam keadaan seperti itulah bagian dari mencegah kita dari perbuatan zalim. Kalau kita mendiamkannya, cuek gitu, maka yang terjadi kita termasuk orang yang zalim. Nah, kita sesama saudara itu harus saling memberikan sebuah keringanan. Nah, hal yang berkaitan dengan keringanan nanti kita akan bahas di lain waktu. Jadi kalau kita bisa lihat dari beberapa hal yang berkaitan dengan kezaliman ini, juga disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan zalimnya kita ini bisa menjadi bangkrut, yang dulu mungkin pernah saya sampaikan, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 2581. Salah satunya Nabi menyampaikan sebuah pertanyaan pada sahabat, tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Nah, ini salah satu hadis yang saya terkenang betul pada saat itu di Mekah, kalau tidak salah, di Hotel Mahbazin Bu Fitri, kalau masih ingat. Yeah. Waktu itu almarhum Ustadz Sunardi Sahuri menyampaikan ini, dan sampai hari ini saya hadis ini benar-benar terekam betul saat beliau menyampaikan hal itu. Jadi, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Kemudian Nabi merespon dari jawaban itu, yaitu sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala. Nah, jadi orang-orang yang seperti kita ini, yaitu apa? Membawa pahala. Sholat mereka lakukan juga, puasa kita puasa juga, gitu kan? Dan zakat juga setiap tahun membayar zakat juga. Tetapi ia juga datang membawa, nah ini yang jadi masalah, dosa berupa perbuatan hal-hal yang kelihatan sederhana, mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Nah, kelak kebaikan-kebaikannya yang selama ini kita sholat, yang selama ini kita puasa, bahkan sampai haji, kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan pada orang-orang yang terzalimi kita. Nah, apabila amalannya kebaikan ini sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasannya, tindakan kezaliman ini enggak bisa ditutupi dengan kebaikan amalan soleh kita, maka diambillah dosa orang yang terzalimi itu, lalu diberikanlah kepada kita. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan hadis ini benar-benar kita kalau memaknai apa yang Nabi sampaikan itu, kita akan lebih berhati-hati. Ya. Sepele sekali tadi, perbuatan mencela. Mencela itu kan hanya dengan ucapan. Ya. Maka kalau ada orang istilahnya adalah kekerasan, ya. Verbal. Kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu kan suara resonansi. Ada kekerasan yang berupa maknyep. Maknyep itu apa? Maknyep itu maknyes. Kekerasan kok maknyes apa itu? Contoh Bapak Ibu, diludahi. Nah ya toh, didoni. Itu kan ya orang tidak pernah menyebut kekerasan. Padahal
didoni itu yang terjadi sakit hati apanya? Hatinya, bukan fisiknya. Kalau dipukul das kelihatan terjadi. Wong didoni iki ora terjadi luka. Tidak ada wong maknyes gitu. Tapi yang terjadi orang bisa terhina sama sekali. Jadi seseorang yang melakukan kekerasan verbal dalam bentuk mencela itu misalnya apa toh? Kalau ada orang ngomong sesuatu kemudian dicela. Nah, sepele toh, nyepeleke orang. Kowe iki kaya ngono kuwi opo nyambut gawe ora tau bener. Nah, mencela toh ini. Yang dilakukan sudah benar, dia mengerjakan. Ning untuk menjatuhkan orang itu opo kowe iki. Jadi mencela adalah melakukan sesuatu meremehkan pada orang lain. Jadi menihilkan sesuatu yang orang itu jadi tidak memiliki peran gitu. Mencela. Orang yang dicela biasanya orang yang sudah melakukan sesuatu ya. Kalau belum melakukan sesuatu itu beda lagi itu kasusnya. Ya, tapi mencela itu ada sesuatu yang sudah dia lakukan tapi tidak pernah dihargai. Itu mencela. Sehingga kondisi orang mencela ini saja sudah menjadi bagian dari kita bisa bangkrut, Bapak Ibu. Lalu tadi yang selain mencela adalah menuduh. Nah, ini menuduh ini bagian dari bisa kebiasaan kita tanpa terasa. Contohnya Bapak Ibu, menuduh itu dimulai dari berpikir kita terhadap seseorang yang negatif. Tak pernah kita berpikir yang positif. Mencela itu rentetannya sebetulnya sebuah akibat. Akibat apa? Pikirannya negatif. Kalau pikirannya positif nggak mungkin dia mencela. Betul ya, tidak? Kalau positif, mbok dhek mengerjakan sesuatu kurang-kurang sithik wis apik. Semuanya akan positif. Dia akan hargai sebesar apapun yang dia bisa, itu adalah sesuatu penghargaan. Nah, karena itu menuduh itu bagian dari suatu dampak dari berpikir kita yang selalu biasa negatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang berkaitan dengan menuduh ini bisa jadi seharian kita ini lebih banyak meliputi kehidupan penuh dengan menuduh. Menuduh apa saja? Menuduh misalnya menuduh hal-hal yang berkaitan dengan keadaan misalnya. Ya. Keadaan ini saya misalnya mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan. Kadang-kadang kemudian kita lagi gara-gara kowe toh. Betul nggak? Ini kan keadaan toh sebetulnya. Peristiwa. Jalane matet salammu lewat kene iki. Betul. Jadi kita ini dengan keadaan sesuatu yang memang itu peristiwa ini dituduhkan ke orang lain gara-gara kowe iki. Jadi padahal orang itu belum tentu melakukan itu. Ini remeh sekali, sesuatu yang sangat sederhana sekali yang kadang kita bisa jadi menjadi orang penuduh. Ya. Belum kirano mesti gara-gara kowe. Terus kemudian segala sesuatu ditimpakan pada seseorang yang orang ini sebetulnya nggak pernah berbuat seperti itu dan dia hanya diam saja. Kambing hitam. Dikambing hitam kan bisa. Jadi sebagai bagian dari orang yang untuk selalu dilecehkan ini. Apalagi ini memakan harta orang lain yang bukan haknya. Nah, ini yang juga membawa hal-hal yang kadang remeh tapi bisa jadi nggak mendapatkan ridho, bisa jadi. Bapak Ibu, bedanya ridho dan ikhlas ini apa? Pernah dengar? Ridho. Kalau ridho itu datang dari Allah. Okay. Kalau ikhlas itu datang dari saya. Oh gitu. Ikhlas, saya ikhlas berbuat Kita sesuatu juga itu ikhlas ridho. saya. Ridho orang tua adalah ridho. Nah, Ridho itu atas izin Allah. Oh ya, baik. Ini memang perlu saya sampaikan ya, karena gini. Ridho itu sebetulnya adalah satu sikap menerima, Bapak Ibu. Jadi ridho, Allah ridho itu artinya Allah menerima.
orang tua itu ridho terhadap anaknya, itu sikap menerima. Jadi menerima adalah suatu bentuk ridho. Sesuatu yang sikap menerima itu bukan perkara gampang Bapak Ibu. Maka kalau Allah memanggil kita dengan untuk bisa dimasukkan surga itu kan dengan kalimat embel-embel ridho. Ya ayatuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ya. Jadi pada posisi wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan ridho. Ridho itu senantiasa menerima. Nah, bagaimana kalau dengan ikhlas? Ikhlas itu adalah satu sikap yang segala hal sikapnya ini ditujukan hanya untuk Allah. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, sikap kita dalam bentuk kita ini, nah makanya kalau kita menerima sebuah peristiwa ini terjadi karena Allah, ya satu ridho. Yang kedua, jadi kita sudah menerima, setelah itu kita ikhlas itu apa? Ya ini karena dari Allah, saya ikhlas. Jadi saya niatkan melihat peristiwa ini walaupun seburuk menurut pandangan mata saya, tapi karena ini adalah sebuah peristiwa yang Allah berikan padaku, aku terima dan aku ikhlas. Jadi ikhlas itu satu tingkatan lebih pada ditujukan pada Allah. Jadi sikap menerima maupun pada saat kita memberi, Bapak Ibu. Jadi yang namanya sebuah keikhlasan adalah ketika kita bersikap untuk memberikan sesuatu kepada orang lain atau berkontribusi terhadap peran kita, maka yang namanya kita ini memberikan berkontribusi tadi karena Allah, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu segala tindak tanduk, ya ikhlas itu semua untuk Allah jadinya. Itu bedanya di situ. Memang itu jadi sepertinya tipis toh, jadi sepertinya sama, padahal itu dua hal yang berbeda. Menerima. Jadi sikap menerima penuh dengan keridhaan itu nggak gampang Bapak Ibu. Orang itu untuk menerima maaf saja susah. Ya, menerima maaf loh, orang lain minta maaf pada kita. Padahal yang berat itu yang minta maaf. Ya, yang berat orang minta maaf, kita memberi maaf kan betul. Kemudian kalau kita menerima lalu mengikhlaskan, sudah selesai itu. Menerima, akhirnya orang bisa ikhlas. Maka orang tidak akan pernah bisa ikhlas kalau dia tak pernah bisa ridho. Betul atau tidak? Selama kita tak pernah mampu menerima dengan baik, kemampuan menerima ini adalah satu bentuk sikap kita modal untuk ikhlas. Karenanya Bapak Ibu sekalian, ketika tadi dalam bentuk kita ini menjadi orang yang posisinya semakin menerima apapun yang Allah berikan, sikap ridho tadi, maka ridho ini bisa membawa seseorang selain ikhlas adalah syukur. Ya toh? Jadi kenapa Allah memberikan sebuah panggilan dengan sebutan ridho? Karena orang ini penuh dengan kemampuan penerimaan yang baik. Segala yang diberikan padanya selalu baik. Ya, diterima. Karena semua orang diberi itu belum tentu mau menerima. Betul? Kalau ibu diberi sesuatu, belum tentu mau. Enggak, aku ora butuh kok. Ora butuh. Padahal kita butuh. Contohnya misalnya tadi, orang minta maaf pada kita. Dia meminta maaf pada kita. Pertanyaannya, sing butuh maaf ki sakjane sapa? Coba. Misal kita sama-sama seperti kalau kita jualan. Jualan kita ini dibeli oleh orang lain. Lalu kita menyampaikan terima kasih. Betul atau tidak? Karena barang kita dibeli.
Terus orang yang membeli tadi juga terima kasih pada kita. Pertanyaannya, sak janjane sing butuh terima kasih iki sapa? Sing dodol. Dua-duanya, Bu. Saling membutuhkan. Ora ono sing dodol ra iso nyekel barang kuwi. Ora mendapatkan yang dia butuhkan, betul enggak? Jadi jangan mentang-mentang kita yang beli kemudian pembeli adalah raja. Terus sampai mena-mena gitu. Betul enggak? Itu artinya orang itu sebenarnya butuh berterima kasih. Karena butuhnya terima kasih itu adalah bagian dari rasa syukur kita. Saya menerima barang walaupun saya beli. Nah, dengan rasa menerima ini dengan penuh rasa senang, ini ridho. Lalu karena itu saya bersyukur bisa mendapatkan barang ini dengan mudah. Ya, apalagi dengan murah misalnya, dengan terjangkau sekali. Apa yang terjadi? Maka saya juga berterima kasih pada penjualnya. Kok gelem repot-repot jual kamu? Betul atau tidak? Apalagi dia keliling gitu ya, mendatangi kita. Terima kasih. Nah, yang jual keliling tadi ya berterima kasih. Betul atau tidak? Nah, kita kadang merasa lebih, maksudnya lebih berharga kayaknya yang memberi. Nah, padahal kita itu butuh. Sama seperti tadi. Ada orang minta maaf, sing butuh maaf iso foto saja nih. Kita juga butuh. Coba kalau saya nggak memberi maaf dengan menerima dia, aku mesti dongkol. Beban ini sampah ini di dalam diri kita. Betul apa tidak? Nah ini tadi loh, Allah mengingatkan kepada kita, di antara kalian jangan dolim. Nah, ini kan tadi yang hadis qudsi tadi Bapak Ibu, yang Allah haramkan tadi, kan ada kalimat di dalam hadis ini, maka janganlah saling berbuat dolim gitu loh. Karpe ora gelem memberi maaf gitu kan. Dengan begitu dia merasanya lebih tinggi. Kayak minta maaf ngemis-ngemis kata aku ora tak kei aku. Kayaknya bangga gitu. Padahal itu kita dolim. Dolim pada siapa? Ya kepada kita. Kita nggak menerima kok, nggak ridho kok. Jadi jangan kira ketika kita itu diberikan sebuah peristiwa yang namanya kita menjadi korban, bukan berarti korban itu terus gara-garanya enggak. Tapi gimana kita ini sebetulnya sedang diuji. Bagaimana kita kemampuan menerimanya. Loh, sepele loh ini. Karena kita bisa menjadi orang yang membuat kita bermasalah besar. Gitu. Karena ada upaya orang untuk berbuat sesuatu kebaikan, yaitu dia khilaf. Ya, coba Bapak Ibu perlu ingat. Ketika seseorang itu berbuat aniaya kepada kita, berbuat salah dan khilaf kepada kita, pertanyaannya, ada nggak kemungkinan dia kemudian mendapat hidayah dan mendapatkan taufik Allah, lalu dia bisa menjadi orang yang baik? Ada nggak kemungkinan begitu? Ada. Jadi kalau kita ini memberikan sebuah kemampuan menerima, memberikan peluang pada orang itu untuk menjadi baik, kita dapat keuntungan tidak? Dapat. Karena kita menjadi bagian dari jalan membuat dia lebih mudah menjadi di jalan Allah. Kan menjadi jalan tangan-tangan Allah kita akhirnya. Betul atau tidak? Nah ini yang kadang kita tidak sadari. Maka sesungguhnya ketika kita ini ingin terlepas dari sebuah kebangkrutan gitu, karena kita merasa kita sudah sholat, ketika itu kita sudah sholat tahajud, sudah ibadah, sudah sedekah, tapi maaf ada perbuatan-perbuatan zalim ini justru membawa bencana bagi kita. Nah, Ibu dan Bapak jamaah rahimakumullah, sesuatu yang namanya zalim ini akan mendapatkan laknat Allah. Nah, tadi murka Allah, laknat itu ya turunannya murka Allah. Di dalam Quran surat Al-Ghafir ayatnya 52 Bapak Ibu, yang artinya yaitu hari yang tidak lagi berguna bagi orang-orang zalim permintaan maaf, dan bagi merekalah laknat, dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Berarti kan neraka. Jadi Bapak Ibu, ketika yaumul akhir terjadi, wis minta maaf lah berlaku.
Maka kalau ada satu bentuk, ada orang meminta maaf pada kita, sepanjang kita itu belum di hari akhir, berikanlah. Karena nanti tidak akan lagi, ya, permintaan maaf itu tidak akan ada artinya. Sebaliknya pada kita, sesering mungkinlah kita selalu menyampaikan minta maaf, ya kan? Sepanjang masih ada waktu, diberi kesempatan belum yaumul akhir, cobalah kita minta maaf. Siapa tahu mereka yang kita mintai maaf memberi maaf, ya. Karena yang namanya kita bisa jadi berbuat sesuatu yang tak terasa menyakiti orang lain. Nah, orang yang dalam kategori mendapat laknat Allah, ini otomatis terputus rahmat Allah. Padahal Bapak Ibu, di Quran surat Yusuf 53 selalu sudah jelas sekali. Manusia itu selalu, nafsu itu selalu mengajak perbuatan jahat, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita tadi, sebagian besar kita itu tidak mengetahui, maka itu adalah bagian dari kegelapan. Ketika kita itu diberi sesuatu yang sedikit saja, mengetahui sesuatu hal yang sedikit tadi, itulah karena rahmat Allah, dapat rahmat Allah. Maka kalau kita bisa berbuat baik, sedikit saja perbuatan baik kita bisa melakukan kebaikan, itu rahmat Allah. Karena sebagian besar itu kita sak penake udele dewi, sak menangi dewi, nggak ada sesuatu yang baik kecuali dapat rahmat Allah. Maka kalau kita itu dalam kehidupan ini kok selalu berbuat zalim, kezaliman ini akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mendengar Sukmawati akan melakukan prosesi perpindahan agama, pernah dengar ya? Iya. Sudah jelas ya, Mas Hadi? Sudah, itu beredar, sudah viral itu. Naudzubillah min dzalik. Ini kan jauh mendapat rahmat Allah. Sudah mencela, ya toh? Kemarin kan belum lama ya, viral tentang bagaimana Sukmawati itu melecehkan. Sekarang tambah disesatkan lagi. Saya katakan tambah disesatkan, karena apa? Jauh dari rahmat Allah. Itu yang membuat apa? Yang membuat dirinya sendiri. Laknat Allah ini. Karena dia mencela, karena dia menuduh, ya toh? Dalam kondisi seperti itulah justru itu orang-orang yang tidak hanya, kali ini bukan orang yang bangkrut, orang-orang celaka. Nah, saya tidak bisa melihat bahwa kehidupan dia ini apakah sholat, ya kita tidak tahu, ya, puasa apa puasa, ya, tidak tahu kan itu. Yang jelas dalam posisinya dia tidak berpihak pada Islam kan itu. Nah, itu sesuatu yang terjadi yang sangat menyedihkan di usia 70 ya. 70. Artinya 70 dia pindah agama ke nah, Hindu. Jadi itu naudzubillah min dzalik, ini merupakan perjalanan bisa jadi menuju su'ul khotimah. Saya mengatakan bisa jadi karena orang belum tentu ya. Bisa jadi kalau itu kemudian dia taubat ya, kan nggak tahu, ada kemungkinan. Nah, tetapi ini kalau seperti itu semakin terlalu jauh jalan yang dia tempuh, menyimpangnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya akhirnya kita ya kita lepaskan saja kan gitu. Karena perjalanan hidup ini kalau sudah memutuskan begitu tidak lagi saudara, Bu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang itu kemudian berbuat zalim, maka ada hal yang juga perlu hati-hati dalam hal ini. Ini kita bisa terancam oleh doa orang yang dizalimi. Ini yang paling kita harus hati-hati karena tidak ada hijab. Orang yang posisi terzalimi tadi, dia diam tapi dia berdoa hal yang buruk tentang kita. Ini bisa terjadi. Karena itu, nah, bisa terjadi seperti itu. Apalagi yang namanya orang yang dizalimi kok calon haji wis terdaftar.
dongane tambah makbul. Kan nggak tahu kita. Apalagi yang kita zalimi, oh anak yatim, wah tambah lebih parah lagi. Tidak ada hijab sama sekali. Tidak dalam posisi itu aja dia sudah tidak ada hijab karena terzalimi. Nah, maka dalam hal ini Nabi menyampaikan pada kita di hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, dan berhati-hatilah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah. Masya Allah, tidak ada penghalang sedikit pun, border tidak ada. Maka Bapak Ibu sekalian, yang juga perlu hati-hati adalah kalau kita zalim, Allah ini akan menjauhkan kita dari hidayah Allah. Ya, jadi kalau di dalam posisi seperti itu, kita diingatkan di Quran surat Al-Maidah ayatnya 51. Sesungguhnya Allah tidak memberi, nah ini, Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Naudzubillah min dzalik. Kalau sudah kita sering berbuat zalim, Allah sama sekali sudah ngus hidayah itu. Awang dalam keadaan disebar hidayah saja kita belum tentu mampu menerima kok. Lah kok ini kita sudah tidak disuari, disawur-sawuri. Maka yang terjadi untuk menerima saja tidak bisa. Nggak ada yang disawur ke kita. Nah itulah Bapak Ibu sekalian, marilah kita senantiasa untuk membuat kita lebih hati-hati, karena ketakwaan kita itu sesungguhnya karena kehati-hatian kita terhadap hal-hal yang memang itu hal yang dilarang Allah, dan hal yang harus diperintah Allah kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Semoga kita bisa mengamalkan bersama apa yang menjadi kajian hari ini, dan Allah senantiasa membukakan ampunan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.